Keempat, saudara berdoa jangan egois. Keempat apa? Doa syafaat. Kelima baru permohonan. Lu maunya apa? Keempat, doa syafaat. Kesaksian dulu. Waktu saya posting yang band lagi sakit, ya, terus saya tambahin satu lagu, itu menyentuh banyak orang ya. Sudah ditonton hampir 500 juta orang. Wah, bayangin, 500.000 kurang berapa ribu gitu ya. Yang mendoakan band, karena waktu dia lihat begitu, hatinya tersentuh, itu 19.000, hampir 19.000 orang berdoa. Saudara bayangkan. Saya sering katakan, kalau yang 19.000 itu berdoa, anggaplah 10% itu serius sama Tuhan. Apa Tuhan nggak berpaling tuh kepada doa orang itu? Ini ya, contoh ya. Nah, hukum Alkitab adalah terlebih berkat memberi daripada menerima. Waktu saudara mendoakan seseorang, saudara harusnya lebih diberkati. Ibaratnya orang itu dapat satu, saudara harus lebih dari satu. Terlebih berkat memberi daripada menerima, saudara akan mendapat dua. Itu efek balik ketika saudara berdoa untuk orang lain, di doa syafaat, dengan hati yang tulus, bukan asal ucap. Karena saya sering banyak melihat ada orang yang doa syafaat, dia berdoa penuh dengan kata-kata. Indonesia dari Aceh sampai Merauke didoain semuanya, penuh kata-kata tetapi tanpa hati. Lebih baik berdoa tanpa kata-kata, tapi dengan hati. Saya sih bingung, doain dari Aceh terus gitu ya. Itu penuh dengan kata-kata tapi tanpa hati. Saya pernah ya kesaksian di sini. Waktu itu kita ada komsel di Sewan, ada seseorang bilang begini nih, wah kalau saya berdoa syafaat dari jam 5 sampai jam 7, jam 5 pagi sampai jam 7 pagi, buset, 2 jam doain apa aja? Ya saya doain aja, sopir angkot 01, 02, 03, 05, keneknya, waduh banyak amat yang didoain. Itu pasti doanya penuh dengan kata-kata, tapi tanpa hati. Ketika engkau berdoa dengan hati tulus, dia efek baliknya ke saudara 2 kali lipat, double. Coba keluarkan Ayub. Saudara tahu kan Ayub itu dapat persoalan dan masalah yang begitu besar kan? Anaknya meninggal, hartanya habis, sakit, istrinya menghujat lagi, ya, suruh mampus lah kan? Bayangkan, dia dipulihkan dengan cara apa? Coba saudara lihat ini. Ayub 42, itu Ayub terakhir, ayat 10, coba. Ayo cepat-cepat. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Saya sering ganti kata-kata Ayub itu kata-kata saya. Karena saya mengalami keterpurukan kan, mengalami masalah besar. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia apa? Meminta doa untuk dirinya sendiri apa untuk teman-temannya? Meminta doa untuk sahabat-sahabatnya dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa kali lipat? Double porsi. Yang tadi saya katakan terlebih berkat memberi daripada menerima. Yang didoakan dapat satu, yang berdoa dapat 2. Lalu, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saya sebelum mendoakan orang-orang ya, yang benar-benar hati saya yang tersentuh, nggak asal ucap, itu saya keluarkan ayat ini, saya ganti nama saya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Yulias. Sudah tahu kan, saya lagi terpuruk. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Yulias 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Dahsyat. Makanya saya bilang, yang band itu didoain sama orang, doanya bukan pendek-pendek loh, bacanya juga capek. Panjang gitu ya, 19.000 orang berdoa. Saya yakin efek baliknya ke orang itu double porsi. Saya kasih satu cerita. Oke, dengar kesaksian, ini juga pernah saya sampaikan di sini, dari pendeta Yeremia Rim, udah meninggal ya. Dia bersaksi begini, ini ceritanya ya, mungkin saya agak lupa, saya perbagus lah ya. Ada seorang pendeta, gembala sidang, menikah. Setelah menikah, dambaannya apa? Anak. Nah, berjalannya waktu, 1-2 tahun, mereka tidak dikaruniakan anak. Tapi mereka tetap berdoa percaya bahwa Tuhan pasti mengabulkan doanya. 8 tahun berlalu, tetap si hamba Tuhan ini yang menikah sudah 8 tahun tidak dikaruniakan anak. Padahal doanya udah sungguh-sungguh sampai meneteskan air mata. Akhirnya si hamba Tuhan ini berpikir, oh mungkin Tuhan gak mau memberi dia anak supaya dia bisa pergi penginjilan kemana-mana jadi bebas tanpa anak. Pemikiran dia begitu. Sampai satu hari, 8 tahun kemudian, ada seorang jemaat yang datang kepada hamba ini, yaitu gembala sidang,
yang sudah jemaat ini sudah menikah 1 tahun tapi belum dikaruniakan anak. Dia minta sama hamba Tuhan ini, Pak Pendeta, doain saya dong. Saya sudah menikah 1 tahun tapi belum punya anak. Doakan supaya saya punya anak. Oh iya, baik. Nah, dia sebagai gembala, pasti dia memperhatikan domba-dombanya. Berdoalah hamba Tuhan ini, gembala ini, untuk si jemaat yang menikah 1 tahun tapi belum dikaruniakan. Ya, memberkati dombanya, ya, ini jemaat. Dia berdoa sungguh-sungguh. Kenapa dia bisa berdoa sungguh-sungguh? Karena dia sudah merasakan bagaimana kepingin punya anak terus belum dikabulkan. Jadi dia bisa merasakan jemaatnya itu bagaimana. Jadi si pendeta itu berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan memberkati jemaat itu yang minta didoakan, karuniakan anak. Saking seriusnya doanya sampai diambil doa puasa sambil meneteskan air mata supaya Tuhan dengar doaku, kata hamba Tuhan ini, supaya Tuhan memberkati jemaat ini dikaruniakan anak. Sudah tahu, berdoa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 8 bulan kemudian terjadi mukjizat. Luar biasa itu doanya. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan yang dahsyat. Sudah tahu, waktu didoa begitu, hamil tuh. Tapi yang bingung, yang hamil saudara tahu siapa? Istri pendeta. Tangkap gak? Ini artinya doa syafaat. Jadi dalam doamu 5 unsur itu, unsur keempat itu doa syafaat, mendoakan orang lain, tapi dengan hati yang tulus dan bersih. Jangan nanti pulang dari sini, asik juga nih kesaksian Pak Yulius, mantap, mantap. Gue doain lah, siapa yang pengen punya motor, gue doain, kita dapat mobil. Wah itu kan nggak tulus, nangkep ini ya. Oke, itu ya. Nah, kelima baru permohonan. Ya, saya cepat aja waktunya. Ya, kasih saya waktu 2-3 menit. Permohonan, ya. Cara pandang kita terhadap Tuhan menentukan cara kita menerima berkat-Nya. Saudara pandang Tuhan sebagai apa? Kalau sebagai Bapak, pasti dia akan memberikan kepada anaknya yang terbaik. Akyong bayangkan kalau kamu sebagai Bapak, anakmu minta sesuatu, pasti kamu mau memberinya yang terbaik kan? Nah, cara pandang kita terhadap Tuhan menentukan cara kita menerima berkat. Tangkap ini ya, kalau kita pandang dia sebagai Bapak, nggak mungkin Bapak itu mau menerantalkan anaknya. Ayo, ayat penutup, Matius 7, ayat 7. Ayo, cepat. Saya kayaknya kelamaan nih. Ayo, Matius 7, ayat 7 sampai 11. Firman Tuhan berkata begini, minta, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Terus, next, cepat. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Next. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ini bicara bapak dengan anak. Terus, atau membeli ular jika ia meminta ikan. Next. Jika kamu yang jahat, bapak yang jahat aja, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapakmu di surga. Ini bicara bapak. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Terus, ya ini udah ya, ayat 11 ya. Ya. Oke. Saudara, ada arti apa? Minta, suruh cari. Ini bicara apa? Bapak dengan anak. Ambil contoh. Kalau Elvin datang ke rumah saya, ya, maaf nih, terus dia minta, misalnya ongkos mau pulang nggak ada, minta 100.000. Saya bisa beri nggak? Pasti dia bilangnya gini, Om, bisa nggak pinjam duit atau minta duit dong 100.000, saya mau pulang ke Gading Serpong, kehabisan ongkos. Saya akan memberi kan? Itu namanya mintalah maka kamu diberi, ya. Tapi kalau anak saya, dia kan nggak mungkin panggil Om, misalnya Lucky, Pak, minta duit dong, misalnya kasusnya sama. Saya akan ngomong apa? Mintalah maka dia akan diberi. Saya kasih kunci.
kunci kamar saya. Makanya firman lanjutnya dikatakan, mintalah maka kamu akan diberi, carilah. Saya kasih kunci. Terus dia ambil dong kuncinya. Dia pergi ke kamar saya. Carilah, cari di brankas. Nomor pinnya, cari. Dia buka. Terserah lu mau ambil berapa. Saudara nangkep ini enggak? Mintalah, kamu diberi. Cari, kamu mendapat. Nah, cara pandang kita terhadap Tuhan menentukan cara kita menerima berkat Tuhan. Saudara pandang Tuhan sebagai Tuhan yang apa? Kalau Tuhan adalah Bapa yang baik, ya ilustrasi yang tadi. Elvin panggil saya, Om, bisa minta ongkos gak? Saya kan gak mungkin kasih kunci kamar saya. Nih Elvin, kamu ke kamar terus cari. Saudara tangkap ini gak? Ini kan bicara hubungan. Makanya doamu tuh gak sah kalau start panggil Tuhan. Tuhan, mungkin tukang kebun saya mau minta ongkos pulang, dia akan bilang apa? Tuhan, saya minta duit dong, 100.000. Tuhan, dia nggak mungkin panggil saya Bapak, misalnya Pak, atau panggil Papi, tukang kebun nih. Bisa nggak? Saudara nangkap sesuatu ya? Dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini doamu itu ada fondasi apa? Mengucap syukur. Pakai 5 unsur ini. Haleluya. Amin. Ya, pemain musik saya undang di F key. Haleluya. Boleh keluarkan slide-nya. Bapakku, ajaiblah segala rancanganmu. Ajarku mengerti segala rencanamu. Jadi waktu dalam berdoamu itu, lama doamu itu bukan supaya Tuhan mengerti hatimu, keinginanmu, tetapi supaya saudara mengerti Tuhan maunya apa. F.